Tiba-tiba ada yang turun dari langit. Kupu-kupu berwarna biru. Pergilah ke hutan. Di sana kau akan aman. Halo sahabat Erlangga, bertemu dengan Kak Agus dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kak Agus mau tanya nih, siapa di sini yang punya banyak teman, baik di rumah atau di sekolah? Nah, pasti seru ya, punya banyak teman. Oke, Kak Agus punya cerita dari buku cerita yang diterbitkan oleh Erlangga for Kids dengan judul Cepat Lari Tikus Kecil, yang ditulis oleh Shirley Isherwood dan ilustrator oleh Simon Mendes. Nah, sahabat Erlangga, ada tikus kecil yang akan berpetualang mencari rumah baru dan juga teman baru. Bagaimana ya kisah lengkapnya? Ayo kita simak sama-sama ya. Cepat lari tikus kecil. Tikus ladang sedang tidur meringkuk di dalam sarang. Saat suara berisik membangunkannya, ia bingung. Biasanya tidak ada yang bisa membangunkannya sepanjang siang. Tikus ladang adalah hewan malam. Saat siang hari, ia tidur sangat nyenyak. Tapi suara berisik itu makin keras dan semakin keras. Ada sesuatu yang menuju ke arahnya. Kira-kira sahabat Erlangga, apa ya yang menuju rumah tikus kecil ini dengan suara berisik? Ayo, kita cari tahu ya. Sebuah mesin besar menderu sepanjang ladang yang dilewatinya. Menebang pohon jagung. Mesin besar itu akan segera sampai di sarang tikus ladang. Tak ada yang bisa menghentikannya. Kemana aku harus pergi? Tikus ladang menjerit. Ini adalah rumahku. Nah, sahabat Erlangga, ada mesin pemotong pohon jagung yang menuju rumah tikus kecil ini. Dan terpaksa tikus kecil ini harus pergi. Tapi kemana dia harus pergi? Ayo baca lagi ya. Tikus ladang lari. Sinar matahari membuat silau. Tikus ladang tidak pernah keluar dari sarang di siang hari. Tikus ladang tidak tahu harus pergi ke jalan yang mana. Tiba-tiba ada yang turun dari langit. Kupu-kupu berwarna biru. Pergilah ke hutan. Di sana kau akan aman, katanya. Tikus ladang berlari di antara tangkai-tangkai pohon jagung. Ketika sampai pagar, ia menerobos dan berhenti. Ia heran, ada padang rumput sangat indah. Ada rumput panjang bergelombang dan bunga kuning. Aku bisa membuat rumahku di sini, pikir tikus ladang. Aku akan senang di sini. Tapi tiba-tiba tikus ladang mencium bau yang sangat ia kenal. Bau apa kira-kira? Ayo kita baca lagi. Itu bau musuhnya. Seekor rubah kuning kecoklatan menyelinap di antara rumput. Tikus ladang lari menyelamatkan diri. Ternyata itu bau dari seekor rubah, musuh dari tikus ladang. Sekarang rubah itu mengejar tikus ladang. Sahabat Erlangga, kira-kira bisa selamat tidak ya tikus ladang ini? Ayo baca lagi ya. Tikus ladang melihat lubang di depannya. Lubang dalam tembok batu itu cukup besar untuk bersembunyi. Bisakah tikus ladang masuk sebelum diterkam rubah? Tikus ladang segera masuk lubang tepat pada waktunya. Ia bernapas lega. Dari dalam lubang,
Ia melihat rubah mengendus sampai akhirnya rubah berbalik dan pergi menjauh. Tikus ladang memanjat tembok dan memandang jauh ke hutan. Hanya ada ladang luas yang harus dilaluinya agar ia bisa aman. Lalu tikus ladang melihat keluarga kelinci. Mereka terlihat sangat senang bermain di bawah sinar matahari. Telinga mereka panjang dan hidungnya kembang-kempis. Tikus ladang merayap ke arah mereka hingga sangat dekat dengan salah satu kelinci. Betapa senangnya punya teman baru. Dunia siang sangat indah, pikir tikus ladang. Nah, tikus ladang berteman dengan kelinci. Tiba-tiba salah satu kelinci mencakar tanah. Tanda ada bahaya. Semua kelinci berlarian panik. Tikus tanah terdiam. Aku sendirian, pikirnya. Sendiri dan dalam bahaya. Aduh, kira-kira bahaya apa lagi sekarang yang mengincar tikus tanah? Yuk, baca lagi ya. Seekor Raja Wali terbang di atasnya. Pohon-pohon tinggi di hutan terlihat masih sangat jauh. Jauh sekali. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tikus ladang harus lari lagi. Hanya itu yang dapat dilakukan. Di atasnya ada sayap mengepak. Suara kepakan sayap seperti berkata, "Inilah akhir dari semuanya." Aduh, sekarang ada Raja Wali, sahabat Erlangga, yang mengejar tikus ladang. Bagaimana ini? Selamat atau tidak dari kejaran Raja Wali ini? Ayo, baca lagi ya. Tikus ladang berlari dan terus berlari ke arah pepohonan. Akhirnya berhasil menyusup di antara pepohonan. Raja Wali menukik ke bawah, kemudian berbalik dan terbang menjauh. Tikus ladang melihatnya pergi. Ia berdiri dan bernapas lega. Tikus ladang senang karena masih hidup, tapi ia sangat lelah. Tikus ladang merayap di bawah tumpukan daun-daun kering. Tepat di hadapannya ada seekor tikus yang tampak mengantuk. "Maafkan aku," kata tikus ladang. "Aku tidak tahu ini sarangmu." Tikus yang masih mengantuk itu hanya berkata, "Senang sekali ada teman yang datang," dan kembali tidur. Tikus ladang merebahkan diri di samping teman barunya, di dalam rumah barunya, dan terlelap tidur. Nah, ini dia. Tikus ladang sudah bertemu dengan rumah dan teman baru. Gimana sahabat Erlangga? Mendebarkan sekali ya petualangan dari tikus ladang ini. Mulai dari dikejar-kejar mesin pemotong jagung, dikejar-kejar musuhnya yaitu rubah, dan juga dikejar-kejar oleh burung Raja Wali. Tapi akhirnya dia selamat dan bertemu dengan teman baru. Jadi sahabat Erlangga, jangan takut, jangan ragu untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dengan teman-teman, permainan akan jadi lebih menyenangkan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat saat bermain dengan teman-teman, kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, harus selalu memakai masker. Betul sekali. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan apa? Iya, dengan sabun dan air mengalir. Dan yang ketiga, kita juga harus senantiasa menjaga jarak. Semoga sahabat Erlangga dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Sampai bertemu lagi. Dadah!